Penulis cerita, Sultan Diko. Dini terbangun mendengar suara gaduh di lantai bawah. Ia kemudian keluar kamar untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Namun, sejurus kemudian ekspresi wajahnya berubah nampak sangat ketakutan, tatkala melihat sesuatu yang sedang terjadi di lantai bawah. Keringat dingin mengucur deras, tubuhnya bergetar dan lemas. Sadar keadaannya kini terancam, ia kemudian menuju kamar kedua adiknya, dan membangunkan mereka perlahan. "Kakak, ada apa? Kenapa bangunin kami tengah malam begini?" keluh Rido yang masih sangat mengantuk. Dengan cepat Dini menutup mulut Rido. "Hush, diamlah, Rido. Rizky, ayo cepat bangun. Kita harus segera pergi dari rumah ini." "Ada apa sih, Kak? Ini kan masih malam, aku enggak akan terlambat sekolah besok," ujar Rido. Kemudian ia menghempaskan tubuhnya di atas kasur, dan melanjutkan kembali tidurnya. "Rido, kakak mohon, cepatlah bangun. Pakai jaket ini," ujar Dini setengah berbisik, kemudian ia mengambil tas dan memasuki beberapa baju. Lalu memakaikan jaket tebal pada Rizky adiknya yang paling bungsu. Setelah selesai mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, mereka keluar lewat jendela. Karena berada di lantai atas, ketiganya turun dengan sangat hati-hati menggunakan kain panjang sebagai tali. Saat tiba di tanah, ketiga kakak beradik itu segera berlari meninggalkan rumah. "Kakak, ada apa? Kenapa ibu dan ayah tidak ikut?" tanya Rido yang masih bingung. "Iya Kak, Rizky takut," ujar si bungsu. "Sayang, nanti kakak jelasin, yang penting kita terus aja berjalan. Kalian tenang saja, Allah bersama kita." Dini mencoba menenangkan kedua adiknya itu. Ia melihat arloji di tangannya, jarum jam menunjuk ke angka 1 malam. Waktu dini hari, di mana orang-orang sedang tertidur lelap. Lokasi rumah yang jauh dari pemukiman karena berada di tengah perkebunan, membuat kejadian tragis malam itu tidak diketahui oleh siapapun. Di tengah kegelapan malam, mereka harus menelusuri jalan setapak melewati kebun karet yang sepi dan gelap. Suara binatang malam ditambah lagi hawa dingin yang menusuk, membuat suasana semakin mencekam. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang berukuran cukup besar. Lokasinya yang berada di samping danau membuat hawa dingin malam itu semakin menusuk seolah menembus sampai ke tulang belulang. Tante sih, buka pintu, Tante." Dini mengetuk daun besar yang terbuat dari kayu jati itu dengan keras. Suara lantangnya seolah-olah memberitahu bahwa kejadian buruk sedang menimpa keluarganya. Sejurus kemudian, setelah lumayan lama menunggu, akhirnya si pemilik rumah membukakan pintu. "Dini, ada apa malam-malam begini ke rumah Tante?" Si melirik ke kiri dan kanan, mencari keberadaan sosok lain selain mereka bertiga. "Kalian diantar siapa? Mana ayah dan ibu kalian?" sambung si dengan pertanyaan demi pertanyaan. Dini tidak menjawab, kemudian langsung memeluk tantenya itu, diiringi air mata yang berlinang. Jelas perbuatannya membuat si bingung. Sebagai seorang bibi tentu dia tahu bahwa kedatangan keponakannya kali ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi di tengah kegelapan malam, bersama kedua adiknya yang masih kecil. Si langsung mempersilahkan mereka masuk. "Cepat masuk, udara di luar sangat dingin, nanti kalian bisa masuk angin." Si menyuruh ketiga keponakannya itu masuk rumah, kemudian ia segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Setelah masuk rumah, dan duduk di sofa ruang tamu, si pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum. Tangan Dini bergetar hebat tatkala meneguk segelas air putih itu,
wajahnya pucat pasi diiringi keringat yang muncul deras, padahal hawa malam itu cukup dingin. "Maaf Tante kalau kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tante, Dini tidak tahu harus kemana lagi." "Dini takut Tante." Ucapan yang terlontar dari mulut Dini begitu berat, dengan diiringi air mata yang terus mengalir membasahi dinding pipi. Ekspresi wajahnya menggambarkan betapa ketakutan dirinya saat ini. "Memangnya ada apa Din?" tanya si penasaran. Bukan hanya si saja, kedua adiknya kebingungan melihat Dini yang tak henti-hentinya menangis. Dini tidak menjawab, air matanya kian tumpah tatkala Ridho dan Rizky memeluk tubuhnya. "Katakan Din, ada apa sebenarnya?" Si mengulang kembali pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban sedari tadi. "Ibu dan ayah, Tante." Betapa beratnya untuk Dini mengutarakan semuanya dengan lugas dan jelas. "Iya, ada apa dengan kedua orang tua kalian?" tanya si yang semakin penasaran. "Mereka dibunuh Tante." Tangis Dini semakin pecah. Si dan Ridho terkejut mendengar perkataan Dini. Rizky yang masih berusia 5 tahun itu harus mendengar kenyataan tragis yang dialami kedua orang tuanya. Buru-buru si menghampiri Rizky dan memeluknya penuh iba. "Apakah yang kamu katakan itu benar Din? Mas Satrio dan Mbak Citra?" Si tak mampu lagi melanjutkan ucapannya, ia seakan tak percaya mendengar itu semua. Bagaikan tersambar petir di siang hari tatkala Dini memberikan anggukan kecil kepalanya sebagai isyarat. Ridho yang saat ini telah berusia 12 tahun, cukup mengerti dengan semua ini. Ia menangis sampai terseduh-seduh mendengar apa yang telah terjadi pada kedua orang tuanya. "Siapa yang telah tega melakukan hal itu Din? Siapa?" hardik si di tengah kesedihan. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi, saat mengetahui bahwa Satrio kakak kandungnya tewas dengan cara dibunuh. "Aku tidak bisa melihat dengan jelas, siapa pembunuh itu karena lampu dalam keadaan mati semua," ujar Dini. "Melihat ayah dan ibu telah terkapar di lantai, bersimbah darah. Aku langsung mengambil inisiatif untuk keluar menyelamatkan diri bersama Ridho dan Rizky. Karena aku tahu korban berikutnya adalah kami bertiga," sambung Dini. Suasana malam itu penuh kedukaan, semua menangis meratapi kepergian Satrio dan Citra di tengah kesunyian malam ditemani hujan yang mulai turun rintik-rintik. Mengingat jam sudah menunjukkan pukul 2.30, si memutuskan besok pagi akan melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Ia kemudian menyarankan Dini untuk beristirahat di kamar yang terletak di lantai atas rumahnya. "Sebaiknya kita segera beristirahat saja, kamar kalian di lantai atas, bersebelahan dengan kamar Tante. Jika perlu sesuatu tinggal panggil saja Tante, insya Allah kalian akan aman di sini. Besok pagi kita ke kantor polisi." Si kemudian menyarankan Dini untuk beristirahat di kamar yang terletak di lantai atas rumahnya. Dini dan kedua adiknya segera bergegas masuk ke kamar, namun setelah berusaha untuk memejamkan mata, suasana hati yang sedang berduka membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan Ridho sudah tidak menangis, tapi sepertinya ia sangat terpukul. Begitu juga dengan Rizky, si bungsu itu bersandar di pangkuan Dini. Suhu badannya mendadak menjadi panas. "Ya Allah, kamu demam Rizky. Kalian tunggu sebentar di sini, kakak akan tanya Tante untuk mengambilkan obat penurun panas." Dini kemudian berpamitan ke kamar ia meninggalkan Ridho dan Rizky di dalam kamar. Dini memanggil dan mengetuk pintu kamar dari luar, tapi sayangnya tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Betapa terkejutnya Dini, tatkala mengetahui bahwa pintu kamar tidak terkunci. Tante Sih." Dini memanggil walau dalam keraguan, suasana di kamar yang begitu gelap membuat pandangannya terbatas. Dini masuk ke dalam kamar dan berjalan meraba dinding untuk mencari keberadaan saklar lampu. Setelah menjamah di tengah kegelapan,
Akhirnya ia menemukannya. Cekrek, suara saklar lampu yang dihidupkan. Dini terkejut bukan main, jantungnya serasa mau keluar dari tempatnya. Tubuhnya lemah tatkala melihat bercak cairan berwarna merah, memenuhi lantai kamar tantenya itu. Terlihat juga si sedang tertidur pulas di atas tempat tidur. Dini memanggil namanya sembari berjalan mendekat, tapi tidak ada jawaban. Ya Allah, Tante, apa yang telah terjadi? Hardik Dini saat mengetahui bahwa cairan berwarna merah itu adalah darah, yang berasal dari atas ranjang sang tante. Melihat si tidak menjawab dan tak ada pergerakan sedikit pun, Dini berjalan cepat menghampirinya. Kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa tantenya itu masih hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sama dengan kedua orang tua Dini, si juga meninggal bersimbah darah. Sepertinya seseorang telah membunuhnya. Sejurus kemudian Dini semakin ketakutan saat menyadari jangan-jangan pelakunya adalah orang yang sama, pembunuh yang telah merenggut nyawa ibu dan ayahnya. Kalau dugaan ini benar, berarti mereka telah berada di dalam rumah ini. Dini membatin. Ia semakin panik dan tak tahu harus berbuat apa. Dengan langkah cepat Dini segera bergegas kembali ke kamar, untuk menghampiri Rido dan Rizky yang ia tinggalkan di dalam kamar. Kemudian Dini mengatakan pada kedua adiknya untuk tidak mengeluarkan suara. Beruntung sebelum keluar dari dalam kamar ia sempat mengambil ponsel milik tantenya yang tergeletak di atas meja. Assalamualaikum. Terdengar suara seorang laki-laki di seberang sana. Kak Ilham, ini Dini. Ketegangan itu membuatnya tidak sempat lagi untuk menjawab salam dari Ilham. Ada apa Din? Kok telepon tengah malam begini? Pakai suara berbisik segala, kangen, ya? Tanya Ilham menggoda. Kak Ilham, tolong kami. Sekarang aku, Rido dan Rizky dalam bahaya. Ada seseorang yang ingin membunuh kami. Bisik Dini di telepon. Membunuh kalian? Kamu sedang tidak bercanda kan, Din? Tanya Ilham. Ia seolah tidak percaya bahwa saat ini seseorang sedang mengincar ini membunuh keluarga Satrio yang dikenal baik kepada semua orang. Aku serius. Kak Ilham mohon cepat datang ke sini, aku takut. Sekarang kami berada di rumah Tante dan orang itu telah membunuhnya. Jawab Dini dengan suara berat, ia bergidik tatkala mengingat kembali kejadian mengerikan itu. Oke, aku akan ke sana. Untuk saat ini kamu harus berhati-hati. Cari benda apa saja yang bisa menjadi senjata, untuk berjaga diri. Tanpa menunggu jawaban dari Dini lagi, Ilham segera memutuskan telepon dan bergegas menuju rumah Tante Sementara itu, sesuai apa yang diperintahkan Ilham padanya, Dini membongkar seisi kamar untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai. Sebuah benda untuk memukul bola kasti menjadi pilihannya sebagai senjata. Rido, Rizky, kalian berdua masuk ke dalam lemari ini. Apapun yang terjadi jangan keluar, apalagi sampai berpisah. Jika terjadi sesuatu, berteriaklah sekeras mungkin. Perintah Dini kepada kedua adiknya. Rido dan Rizky hanya memberi anggukan kepala saja, atas perintah sang kakak padanya. Mereka masuk ke dalam lemari yang berukuran lumayan besar itu, kemudian bersembunyi di dalamnya. Menunggu giliran bukanlah pilihan yang baik, Dini kemudian keluar kamar dengan pemukul kasti siaga di tangannya. Ia berjalan perlahan mengendap-endap menuruni tangga menuju dapur untuk mengambil obat penurun demam buat Rizky. Namun, tiba-tiba saja si pembunuh muncul dari kegelapan meraih rambut dan menarik dengan brutal. Dini berteriak sekencang-kencangnya. Rasa takut yang teramat sangat datang menyeruak. Ia berusaha sekuat tenaga memberi perlawanan untuk menyelamatkan diri. Namun si pembunuh terlalu kuat. Ia menyeret Dini menuju ke ruang tamu. Beruntung saat bergelut dalam pertikaian itu,
Kakak dari Rido dan Rizky ini melihat sebuah pisau tergeletak di atas meja makan tak jauh darinya. Dini berusaha meraih pisau tersebut, sementara si pembunuh masih saja menyeretnya dengan brutal. Akhirnya setelah berusaha sekuat tenaga ia berhasil meraih belati itu. Dengan sedikit perlawanan, Dini mampu menusuk perut orang itu dengan pisau yang diambil dari atas meja makan tadi. Belati itu tertancap dengan sempurna, si pembunuh berteriak kesakitan dan melepaskan Dini. Melihat ada peluang untuk kabur, segera Dini berlari dan masuk ke dalam gudang. Ia bersembunyi di balik barisan tong kosong yang berbaris berjejeran. Deru napas terengah-engah, detak jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Keringat dingin mengucur deras membasahi sekujur tubuh. Dini bersandar di balik drum itu untuk mengatur napas, mengembalikan stamina yang terkuras. Sambil sekali-sekali mengintip di celah-celah tong kosong tersebut. Namun, tiba-tiba saja sebuah tangan yang datang dari arah belakang, mendekat mulutnya. Dini terkejut bukan main, ia meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Bersambung.